Banyak dari masyarakat Indonesia yang sudah mengenal kebudayaan Toraja karena memang sudah banyak diliput oleh media. Bahkan, keunikan dari kebudayaan Toraja ini juga sukses menarik perhatian wisatawan mancanegara. Akan tetapi, tidak hanya aktivitas masyarakatnya saja yang menarik, rumah adatnya juga tidak kalah menarik untuk dibahas. Nama rumah adat Toraja adalah Tongkonan, di mana rumah adat ini mempunyai keunikan yang menarik untuk diketahui. Apabila berkunjung ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, penampilan dari rumah adat Tongkonan ini tentu akan menjadi pemandangan yang unik dan tidak biasa. Tongkonan sendiri berasal dari kata tongkon yang artinya menduduki atau tempat duduk, sementara mak tongkon adalah duduk berkumpul. Sehingga tongkonan di sini adalah tempat tinggal ketua adat sekaligus tempat untuk berkumpul keluarga ataupun kerabat. Rumah adat yang satu ini memiliki bentuk yang sangat khas, yakni terdiri dari tumpukan kayu yang dihiasi oleh ukiran khas Toraja beraneka warna, mulai dari kuning, hitam, dan juga merah. Biasanya rumah ini dijadikan sebagai tempat bagi masyarakat Toraja untuk bersosialisasi. Dalam mendirikan rumah ini, wajib dilakukan sebuah upacara ritual yang harus diikuti oleh semua anggota keluarga. Karena rumah Tongkonan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal saja, tapi juga sebagai cara masyarakat Toraja supaya tetap terhubung dengan leluhur mereka. Menurut legenda yang berkembang di masyarakat Toraja, rumah adat Tongkonan ini pertama kali dibangun di surga, di mana rumah pertama tersebut mempunyai 4 buah tiang. Leluhur suku Toraja turun ke bumi dan membuat rumah yang sama dengan yang sudah ada di surga. Kemudian digelarlah upacara yang besar. Awalnya, rumah Tongkonan ini hanya digunakan oleh kalangan bangsawan Toraja saja untuk berkumpul. Akan tetapi pada perkembangannya, rumah ini akhirnya menjadi rumah adat yang dipakai untuk tempat tinggal masyarakat Toraja. Tongkonan ini berbentuk rumah panggung persegi panjang dengan atap yang menyerupai perahu menggunakan buritan. Akan tetapi, ada pula yang menyamakan atap rumah adat Toraja ini dengan tanduk kerbau. Di bagian atapnya terbuat dari daun nipah dan bisa bertahan sampai 50 tahun lamanya apabila dirawat dengan baik. Ada pula sejarah pembuatan Tongkonan ini berawal dari adanya perkenalan tempat tinggal yang berdinding tebing dan beratapkan daun. Kemudian, masyarakat mengenal masa tiang berbentuk segitiga yang dikenal dengan masa peralihan ke masa pengenalan 4 tiang. Selanjutnya di masa penyempurnaan, masyarakat kemudian mengenal ornamen yang berupa simbol penanda status sosial seseorang ke pemilik rumah. Semakin banyak tanduk kerbau yang terpasang di atas rumah Tongkonan ini, maka akan semakin tinggi juga strata sosial pemilik rumah. Hampir sama dengan kebanyakan rumah adat yang ada di Indonesia. Sebagian besar bangunan rumah adat Tongkonan ini terbuat dari kayu. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu uru yang dikenal sangat kokoh. Sementara untuk komponen rumah Tongkonan sendiri terdiri dari atap Tongkonan yang terbuat dari bambu. Menariknya, bentuk atap dari rumah adat ini dibuat menyerupai perahu. Bentuk tersebut merupakan simbol pengingat bahwa dulunya nenek moyang dari suku Toraja menyeberangi lautan untuk bisa menuju ke Pulau Sulawesi dengan menggunakan perahu. Sedangkan pada bagian dinding rumah Tongkonan ini terbuat dari kayu. Dalam pembangunannya, masyarakat Toraja tidak menggunakan besi sama sekali dan tidak menggunakan paku untuk menyambung bahan-bahan pembuatan rumah. Namun, rumah adat Toraja ini dikenal sangat kokoh dan dapat bertahan sampai ratusan tahun. Hal tersebut karena rumah Tongkonan terbuat dari bahan pilihan, salah satunya yaitu dengan menggunakan kayu uru atau kayu besi yang berusia 10 tahun. Untuk proses penebangannya sendiri juga dilakukan secara adat. Rumah Tongkonan ini terdiri dari benua sura atau rumah yang diukir dan rumah utama ataupun lumbung yang telah diukir. Hal ini dianggap sebagai simbol pasangan suami istri.
Terkadang, bagian rumah tongkonan akan dilengkapi dengan lumbung yang tidak terukir, seperti lembah dan juga rumah panggung yang berukuran luas. Benua dan juga alang berfungsi sebagai pengganti orang tua, di mana benua ini akan dilambangkan sebagai ibu yang melindungi buah hatinya. Sementara alang disimbolkan sebagai ayah yang merupakan tulang punggung keluarga. Letak benua dan juga alang akan saling berhadapan, akan tetapi keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Alang digunakan sebagai tempat penyimpanan padi yang masih bertangkai. Kemudian tiang alang terbuat dari kayu palem supaya tikus tidak dapat masuk ke alang. Lalu di bagian depan bangunan terdapat ukiran ayam dan juga matahari yang merupakan simbol dari penyelesaian perkara. Di antara benua dan alang terdapat halaman luas yang dikenal dengan ulu baba. Tempat tersebut umumnya digunakan untuk bekerja, menjemur padi, dan juga tempat bermain untuk anak-anak. Selain itu, tempat tersebut juga dijadikan sebagai ruang pengikat dan pemersatu kompleks. Halaman tersebut juga umumnya digunakan sebagai tempat ritual upacara kematian. Rumah adat tongkonan ini biasanya dihiasi oleh warna-warni yang berbeda. Pada dasarnya, terdapat 4 warna pada rumah tradisional ini, yakni hitam, kuning, putih, dan merah. Warna-warna tersebut dipilih bukan hanya sebagai penghias saja, akan tetapi masing-masing memiliki makna. Warna putih digunakan sebagai simbol kesucian. Warna ini sama dengan warna tulang. Kemudian warna kuning sebagai simbol kekuasaan dan juga anugerah Sang Maha Kuasa. Selanjutnya warna merah melambangkan darah, yang artinya yaitu kehidupan. Sementara itu, warna hitam melambangkan kegelapan dan juga kematian. Selain memiliki fungsi sebagai tempat tinggal, rumah adat tongkonan ini juga menjadi salah satu penanda status sosial pemiliknya. Tidak dari seberapa besar atau megahnya rumah, tapi dari jumlah kepala kerbau yang dipasang di setiap rumah. Umumnya, kepala kerbau ini akan dipajang di tiang utama rumah ini. Hal itulah yang menentukan status sosial si pemilik rumah dalam kehidupan sosial. Semakin banyak jumlah kepala kerbau yang dipajang, maka akan semakin tinggi pula kedudukannya di masyarakat setempat. Perlu diketahui bahwa rumah tongkonan ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni bagian selatan, bagian utara, dan juga bagian tengah. Ketiganya mempunyai fungsi yang berbeda-beda, yakni yang pertama ruang selatan. Ruangan yang satu ini disebut sebagai sumbung, di mana ruang selatan merupakan area khusus yang ditempati oleh kepala keluarga. Sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, kepala keluarga di masyarakat Toraja sangat dihormati dan mempunyai peran yang sangat penting. Peraturan yang berlaku di dalam sebuah keluarga sampai aktivitasnya diatur sebagian besar oleh kepala keluarga. Yang kedua, ruang utara. Ruangan yang berada di sebelah utara ini disebut sebagai tengolak. Di bagian ini ada beberapa ruangan seperti ruang tamu, tempat tidur untuk anak-anak, dan juga area untuk meletakkan sesaji. Tengolak merupakan ruangan pertama yang akan dimasuki oleh tamu saat berkunjung ke rumah tongkonan. Yang ketiga, ruang tengah. Sesuai dengan namanya, ruangan yang satu ini berada di bagian tengah. Sebutan lain dari ruangan ini adalah sali. Fungsinya cukup beragam, tapi utamanya adalah sebagai tempat disimpannya jasad anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Selain itu, sali ini juga digunakan sebagai ruang pertemuan keluarga dan ruang makan. Adanya jasad di ruangan ini bukanlah suatu yang dianggap menakutkan atau aneh untuk suku Toraja. Hal tersebut karena mereka sangat menjunjung tinggi hubungan antara seseorang yang masih hidup dengan leluhur yang sudah meninggal dunia. Selain ketiga bagian dari rumah adat Toraja, ada juga bagian rumah yang disebut dengan alang sura, di mana ruangan ini merupakan lumbung padi yang umumnya dibangun terpisah dengan rumah utama. Alang sura diibaratkan sebagai bapak untuk suku Toraja, yakni sebagai pencari nafkah. Sedangkan rumah tongkonan disimbolkan sebagai ibu yang melindungi dan memberikan kehangatan kepada seluruh anggota keluarga. Dalam beraktivitas sehari-hari,
Masyarakat dari suku Toraja masih menggunakan sistem adat istiadat, sehingga hal ini menyebabkan adanya keberagaman model tongkonan. Berikut ini adalah beberapa jenis rumah tongkonan yang ada di tanah Toraja. Yang pertama, tongkonan layuk dan tongkonan pekamberan. Tongkonan layuk merupakan tongkonan pertama yang ditempati oleh pemegang peraturan adat. Sedangkan tongkonan pekamberan adalah jenis kedua yang dipakai sebagai tempat pelaksanaan atau menjalankan aturan, perintah, dan juga kekuasaan adat pada masing-masing wilayah kepemimpinan. Yang kedua, tongkonan batu ariri. Tongkonan batu ariri ini merupakan tongkonan ketiga. Rumah adat Toraja ini berperan sebagai tempat pemersatu dan juga pembinaan keluarga suku Toraja yang ingin membangun tongkonan untuk pertama kalinya. Umumnya rumah jenis ini akan digunakan oleh masyarakat biasa. Masyarakat biasa yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tidak mempunyai jabatan ataupun kedudukan di dalam adat masyarakat setempat. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang rumah adat Toraja Tongkonan yang memiliki banyak keunikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.